Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nurul Faizah, MSc, salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Industri Halal, Prodi S1 Farmasi. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Komunikasi Farmasi dan Farmasi Sosial. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Oke, saya mulai dengan deskripsi umum dari mata kuliah Komunikasi Farmasi dan Farmasi Sosial. Mata kuliah Komunikasi Farmasi dan Farmasi Sosial merupakan mata kuliah dasar yang mencakup jenis komunikasi, unsur komunikasi, teknik komunikasi, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam bidang farmasi. Mata kuliah ini berbobot 1 SKS, dan mata kuliah ini berada di semester ganjil dan merupakan mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Komunikasi Farmasi dan Farmasi Sosial antara lain CPL bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga dan cinta tanah air, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kemudian CPL dalam hal pengetahuan itu menguasai konsep teori mengenai dispensing sediaan farmasi, konsep teori praktek ya, klinis komunitas ya, dengan berdasarkan teori-teori komunikasi farmasi yang baik. Kemudian untuk keterampilan khususnya, ini bisa melakukan pendampingan pengobatan mandiri oleh pasien ya. Jadi komunikasinya biar baik kepada pasien. Maaf. Kemudian untuk CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan komunikasi farmasi dengan baik kepada pasien, teman sejawat, ya, maupun rekan kerja tenaga kesehatan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat skema dan melakukan salah satu teknik promosi kesehatan. Materi-materi yang dipelajari dalam komunikasi farmasi dan farmasi sosial antara lain adalah dasar dan fungsi komunikasi, kemudian jenis komunikasi, penghalang komunikasi, teknik komunikasi, strategi, kemudian media, dan perspektif ya. Dan farmasi sosial juga kita mengambil beberapa mata kuliah atau temanya itu adalah konsep sehat sakit, kemudian pendidikan kesehatan, dan konsep promosi kesehatan. Ya, dalam mata kuliah komunikasi farmasi dan farmasi sosial itu ada beberapa aspek penilaian ya. Jadi ada penilaian secara keaktifan, kemudian kehadiran, dan perilaku. Ya. Kemudian ada juga hasil project serta kognitif, yaitu tugas atau praktek, atau meliputi UTS dan UAS. Ya. Metode pembelajaran dalam komunikasi farmasi dan farmasi sosial itu adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ya. Akses media pembelajaran dalam komunikasi farmasi dan farmasi sosial itu ada dua, yaitu dengan metode daring dan metode luring. Ya, untuk metode daring sendiri itu hanya 25%. Ya, jadi 75%-nya itu dengan metode luring. Kembali lagi tadi untuk penilaiannya. Penilaiannya itu ada aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif. Untuk aktivitas partisipatif itu sebesar 25%. Jadi terdiri dari keaktifan, kehadiran, dan perilaku. Kemudian hasil proyek itu sebesar 30%. Itu terdiri dari proyek. Ya, proyek biasanya kita lakukan di akhir perkuliahan. Kemudian untuk kognitif itu sebesar 45%. Itu terdiri dari tugas, UTS, dan UAS. Ya, jadi totalnya adalah 100% ya. Tadi ada 25%, 30%, dan 45%. Ya, untuk referensi dalam mata kuliah ini itu diantaranya adalah pengantar ilmu farmasi ya, buku karangan Canggara Hafid, kemudian ada ilmu komunikasi dan ilmu komunikasi dari
Mulyana dan Dedi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Komunikasi Farmasi dan Farmasi Sosial untuk prodi S1 Farmasi UNU Yogyakarta. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video terkait proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Karena ini siang hari, kita coba ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk. Oke. Kalau saya bilang halo, kalian bilangnya hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Oke, kita tes konsentrasinya ya. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Belum konsentrasi, coba. Hai, halo, 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 hai. Halo. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Sepertinya udah mulai konsentrasi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang jenis komunikasi ya. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, kalau ini RPS Komunikasi Farmasi ya. Kita sekarang di pertemuan ketiga, yaitu jenis komunikasi. Oke. Kalau jenis komunikasi itu ada dua ya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ada yang tahu perbedaannya? Oke, Mbak Isba. Kalau berdasarkan yang pernah saya baca, perbedaannya itu terletak penyampaiannya. Jadi kalau komunikasi verbal itu menggunakan tulisan maupun tulisan, sedangkan yang non-verbal itu cuma berdasarkan ekspresi wajah atau penyampaiannya bukan dalam bentuk tulisan maupun tulisan kayak gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan nggak? Sama, oke. Kita lihat ya. Untuk komunikasi verbal, ya, betul ya kata Mbak Hisba tadi bahwa pesan verbal itu adalah jenisnya simbol yang menggunakan satu kata atau lebih ya. Nah, sistem kode verbal itu bentuknya dalam bahasa. Nah, bahasa ini adalah seperangkat simbol ya, ada aturan untuk mengkombinasikan simbol tersebut dan digunakan dipahami suatu komunitas ya. Pesan verbal ini adalah sarana utama yang menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita, yaitu verbal ya. Nah, untuk fungsi bahasa dalam kehidupan manusia ya, menurut Larry Barker ini bahasa punya 3 fungsi. Yang pertama itu ada penamaan, labeling ya, jadi mengidentifikasi objek, tindakan atau orang ya, bahasa ya. Jadi ini namanya apa? Meja ya, bahasanya meja ya. Labeling ya, melabelkan orang ya, makanya kita juga punya nama, label diri kita. Kemudian bahasa ini juga digunakan sebagai interaksi fungsinya ya. Jadi kita bisa berbagi gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan maupun kebingungan dari bahasa ya. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya otomatis bingung juga kan. Jadi bahasa bisa bikin bingung ya. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa yang ketiga ini adalah transmisi informasi ya. Jadi bahasa menjadi alat tukar informasi ya, lintas waktu. Jadi bisa masa lalu, masa kini dan masa depan. Itu adalah fungsinya bahasa ya. Nah,
Coba kalau kalian lihat dari gambar ini maksudnya apa kira-kira? Oh ya, Mbak Munira gimana? Maksud dari gambar satu itu kata-kata kasar yang mulai dari mulut seseorang juga bisa menyakiti secara fisik. Ah ya, betul ya. Jadi verbal abuse. Ya, verbal itu apa? Ya, perkataan. Abuse itu apa? Ya, kekerasan. Ya, kekerasan secara verbal. Makanya di bawah ada tulisan apa? Berpikir sebelum bicara. Dipikir dulu sebelum berbicara, ya. Karena kadang itu perkataan itu jauh lebih menyakiti. Ya, ada pernyataan bahwa mulutmu harimaumu, ya. Jadi kalau ini bisa dilihat ya bahwa ini kan mungkin membentak, ya kan. Jadi walaupun kata-kata tapi dia dengan bentakan. Jadi orang yang diajak bicara otomatis takut, ya kan. Kalau kita dibentak itu kan takut ya. Nah ini. Terus yang kedua kita bisa lihat terhadap anak-anak, ya. Terhadap anak-anak ya. Jadi verbal abuse is still abuse. Jadi tetap kekerasan ya untuk anak-anak ya. Makanya sekarang itu banyak sekali kelas parenting kalau untuk orang tua ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi mungkin kalau zaman saya ibunya itu lebih strength, ngomelnya itu lebih apa ya, ganas ibaratnya ya. Kalau sekarang itu kan apa namanya, lebih halus karena banyak kelas parenting ya. Jadi kalau ngomel itu bisa dikata-katain kan, wah luar biasa lah kata-katanya ya. Jadi makanya kalau anak-anak walaupun diomelin secara verbal dia itu sakit hati ya. Kalian mungkin juga dulu pernah diomelin sama orang tua yang sampai sekarang masih membekas ya. Ya mungkin ada ya. Jadi makanya verbal abuse is still abuse. Tidak memukul, tidak mencubit, tapi lewat perkataan. Tetap kekerasan ya. Oke, untuk makna kata. Kata-kata mempunyai makna itu tidak sama dengan kitalah yang memberi makna pada kata. Jadi bukan kita yang memberi makna pada kata. Oke. Nah, coba makna saya sakit kepala. Saya sakit kepala. Itu kan banyak maknanya ya. Apakah dia benar-benar sakit kepala, yang benar-benar kepala sakit gitu kan, atau dia sakit kepala karena memang lagi banyak apa, stres, banyak kerjaan. Nah itu oke, makanya ada makna kata denotatif dan konotatif. Untuk denotatif itu makna yang sebenarnya, berarti saya sakit kepala ya memang sakit kepala, diobatinya pakai obat sakit kepala ya, pakai paracetamol misalnya. Kalau makna konotatif itu makna di luar rujukan objektifnya ya, bersifat subjektif dan emosional daripada makna denotatif ya. Jadi misalnya nih banyak kerjaan, banyak tugas gitu, aduh sakit kepalanya gitu, kira-kira obatnya apa? Healing ya, healing ya. Jadi nggak, saya sakit kepalanya obatnya healing, bukan obat paracetamol ya. Nah ini contohnya ya, ini ada ayah ya. Ayah dalam keluarga harmonis sama broken home itu beda memaknai ayah. Kalau dalam keluarga harmonis kira-kira gimana makna ayah? Pahlawan. Pahlawan, orang yang mengayomi ya. Ayah itu orang mengayomi ya. Tapi kalau dalam broken home coba? Jahat. Oke. Ada lagi? Jahat ya, luas itu jahat tuh, luas sekali jahat ya. Nah kemudian ini pramuniaga atau pelayan toko ya. Pramuniaga itu juga sama dengan pelayan toko ya kata-katanya ya. Kemudian tunawisma itu sama dengan gelandangan. Nah kemudian ada kata kursi. Makna kursi
Kalau di Indonesia itu bisa terkait dengan jabatan. Ya, bahkan kalau di sekolah bisa juga nggak? Bisa ya. Jadi karena kemarin itu kan kalau lagi masuk SMP atau SMA atau bahkan kuliah itu biasanya ada kata-kata beli kursi. Ya, jadi kursi di situ maksudnya apa? Kalau beli kursi, iya kan? Ada kata-kata itu nyogok ya. Nah, kalau kursi terkait dengan jabatan ini gimana? Kursi jabatan ya? Iya, kayak DPR. Kursi jabatan. Nah, ini ada high context dan low context culture ya. Jadi ada budaya konteks rendah dan budaya konteks tinggi. Nah, pesan verbal dan eksplisit ya, gaya bicara langsung, lugas dan terus terang, yaitu konteks rendah. Kalau nggak ada kode-kodenya lah ibaratnya. Kemudian konteks tinggi tidak langsung dan tidak terus terang. Ya, jadi implisit, ada makna yang tersembunyi. Ya, dia budaya konteks tinggi. Jadi orang yang diajak bicara itu harus lebih mampu memahami. Nah, lebih pintar harusnya. Nah, sifat komunikasinya ini tahan lama, lamban berubah dan mengikat kelompok yang menggunakannya. Ya, nah pernyataan verbal ini bertentangan dengan non verbal. Nah, contoh dari high context culture ini, misalnya iya. Bilangnya iya tapi maksudnya enggak. Ya enggak? Itu kayak siapa? Kayak siapa? Oh, padahal enggak. Terus ajakan makan. Padahal belum makan kan? Dia punya harapan biar diajak lagi gitu. Dia bilangnya nggak perlu gitu, udah tadi gitu kan. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah. Pura-pura ya, harapannya biar diajak lagi gitu kan. Padahal ternyata orang yang ngajak itu orangnya yang tadi low konteks. Iya. Jadi kalau udah bilang enggak, ya udah gitu. Nyesel nanti. Kemudian apabila seorang mau minjam uang, wah ini lama basa-basinya. Biasanya nggak nongol, tiba-tiba nongol, tanya kabar ya, kemudian malu. Nah itu maksud kedatangannya. Ujung-ujungnya minjem duit. Nah ini komunikasi non verbal ya. Tadi kita sudah bahas verbal, kita lanjut ke komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal itu adalah isyarat yang bukan kata-kata. Ya, jadi komunikasi nonverbal ini lebih dahulu muncul daripada komunikasi verbal ya. Nah, bayi sampai usia 18 bulan ini tergantung pada sentuhan, senyuman, pandangan ya, itu komunikasi nonverbal. Nah, orang yang terampil membaca pesan nonverbal itu disebut intuitif. Ya, kalau kalian merasa sebagai orang yang intuitif, ya. Kalian itu peka terhadap orang lain. Ya, jadi misalnya orang lain itu sudah tidak nyaman, kalian paham. Kan itu bahasa nonverbal ya. Ketika tubuh merasa tidak nyaman, terus kita lihat, oh nggak nyaman dia, oh dia malu, oh dia maunya seperti ini. Nah, itu berarti kalian intuisinya bagus. Nah, yang terampil mengirim pesannya itu namanya ekspresif ya, ekspresif ya. Kalau orang ekspresif itu kayaknya tuh semuanya bergerak, ya kan? Semuanya bergerak. Ada ekspresif orangnya. Oke, kemudian isyarat nonverbal, ini tidak universal, namun terikat oleh budaya yang sangat sedikit dan merupakan bawaan. Coba lihat nih, contohnya nonverbal. Ini sama-sama sentuhan, tapi maknanya beda. Kalau yang dari atas nih, gambar yang pertama, apa makna sentuhannya? Siapa yang mau jawab? Oh ya, Mas Yuski. Maknanya kayak penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Oke, penuh dengan kelembutan, ya kan? Ini sentuhan. Terus kalau gambar kedua, apa ini? Coba Mas Johan. Mungkin Apa ini? dari
untuk keharmonisasi. Iya, tatapan ya. Tatapan aja sudah beda kan tatapannya? Iya. Terus gambar yang ini apa? Apa Mbak Sabda? Nasihat ya, terlihat ya. Terus gambar yang terakhir, apa makna pelukan antar laki-laki? Coba Adit. Apa makna pelukan antar laki-laki? Apa maknanya? Sahabat. Iya kah? Yakin? Yakin? Kalian kalau lihat cewek berpelukan itu wajar, iya kan? Wajar. Tapi kalau kalian melihat antar laki-laki berpelukan gimana? Hah? Aneh nggak? Aneh ya. Tapi ini ya tergantung pelukannya sih sebenarnya. Kalau cuma meluk doang ya sahabat. Tapi kalau agak erat gitu ya, kita perlu bertanya-tanya ya. Iya ya, kenapa ya? Coba, kenapa kalau cewek-cewek boncengan pegangan itu nggak apa-apa? Tapi kalau cowok membonceng pegangan, geli ya? Geli ya, kenapa ya? Karena mungkin di tempat di budaya kita nggak lumrah, iya kan? Padahal kalau di negara Eropa, misalnya negara Jerman, itu kita lihat Pak Habibie itu ketika bersalaman itu pasti dia akan cipiki, mau sama perempuan, mau sama laki-laki, itu hal lumrah. Cuma kan kalau di budaya kita kurang lumrah jadinya ya. Itu non verbal. Kalau misalnya nih saya ke anak saya dibilang kayak gini, saya maksudnya apa tuh? Gak boleh ya, tahu ya langsung ya. Nah itu non verbal ya. Fungsinya itu untuk mengulangi perilaku verbal. Jadi untuk menambah, jadi menguatkan apa yang kita katakan. Memperteguh nih kan, memperteguh, menekankan, melengkapi perilaku verbal, kemudian menggantikan perilaku verbal ya. Jadi kalau kalian lihat ibu-ibu ngomelin anaknya itu biasanya tidak usah berkata-kata, tapi mukanya penuh makna ya kan. Entah cuma ngelototin doang gitu kan, atau tangan tadi kan. Kemudian meregulasi pesan verbal, membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Nah, kemudian manakah yang lebih dipercaya? Pesan verbal atau pesan non-verbal? Ya, Mas Rezi. Kalau secara sosial kita harus lebih percaya dengan non-verbal, karena sebagaimana kata seorang ilmuwan, ketika seorang memiliki emosi di dalam dirinya, maka non-verbal akan menguasai 70% yang akan diekspresikannya. Tapi dalam dunia agama maupun hukum, kita lebih diperkuat hukum verbal. Sebagaimana seorang suami yang ingin menalak istrinya, walaupun itu ucapannya hanya bercanda, tapi jika sudah keluar dari mulutnya, maka itu telah dihukumi talak. Itu secara agama maupun secara hukum. Tapi secara sosial, orang-orang lebih percaya dengan kalimat non-verbal. Sebagaimana ketika kita lagi makan di rumah orang misalnya, ada muka ibunya lagi sini semangat Natal, itu kita langsung merasa, oh si ibu ini gak suka sama kita. Oke, diterima? Diterima. Iya, bagus ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Mas Rezi. Sip, bagus. Nah, ini adalah perbedaannya ya untuk verbal dan non verbal. Ya, kalau verbal itu salurannya tunggal, kalau non verbal multisaluran ya. Kalau verbal terpisah-pisah, dan kemudian komunikasi non verbal mengandung lebih banyak muatan emosional. Klasifikasinya non verbal bisa bahasa tubuh, sentuhan tadi ya, prabahasa, penampilan fisik, dan warna. Nah, ini beberapa contohnya ya kan. Kalau anggukan kepala di Indonesia itu artinya iya, setuju. Ternyata kalau di Dubai iya itu dengan gelengan kepala. Ya, jadi itu adalah bahasa-bahasa nonverbal setiap bangsa, setiap budaya itu beda ya ternyata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Nah, tugas minggu depan
Ya, ini ada tugas minggu depan ya. Tugasnya adalah mengerjakan soal esai dengan tulisan tangan ya. Nanti kalau kalian ketik tinggal tanya ChatGPT saja ya. Nah, kemudian tidak boleh copy paste ya. Nilai maksimal itu adalah 95. Nah, ini adalah esai yang perlu kalian tulis ya. Silahkan kalian pilih 5 soal dari 8 soal berikut. Dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, saya mau presensi terlebih dahulu. Nah, silahkan scan barcode. Oke, sudah semua ya? Oke, terima kasih ya. Ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada perkuliahan siang hari ini bisa bermanfaat, bisa diterima ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, sekali lagi halo hai. Oke, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran komunikasi farmasi dan farmasi sosial. Semoga dapat memberikan gambaran proses pengajaran yang saya lakukan, terutama pada mata kuliah komunikasi farmasi dan farmasi sosial. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan seluruh tim penilai sertifikasi dosen. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Dekan Fakultas Industri Halal, teman sejawat dosen, dan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.